Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad, menemani sahabat Raja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Roja, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Base FM Palu 101.8 Be The Best Muslim, mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti Kulore, Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah bersama guru kita Al-Ustaz Sholahuddin Al-Ayyubi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Ustaz Sholahuddin Al-Ayyubi hafizahullah taala. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Arba'in Nawawi bersama guru kita tentunya. Dan insyaallah pada sesi pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan jika masih ada waktu kami akan mengangkat pertanyaan. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada guru kita Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi untuk memberikan kajian pada malam hari ini kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi tauhidihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menimbahkan nikmat berupa hidayah dan rahmat sehingga kita selalu berada di atas jalan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Kemarin kita telah menyelesaikan al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, di mana dibahas tentang niat. Adapun sekarang insyaallah mungkin karena ini hadisnya berupa yang panjang menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi syarahnya pun sangatlah panjang karena kita mengikuti buku yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita baca saja matannya. Pertama, al-hadits ats-tsani, hadis yang kedua, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata ketika pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW, yakni biasa para sahabat ini kesehariannya menuntut ilmu, membahas ilmu, membahas dunia, saling menuntut ilmu, saling mengambil ilmu dari beliau. Ketika itu Rasul dan para sahabatnya sedang duduk di suatu majelis. Kemudian datanglah kepada mereka, yakni pada sahabat Nabi dan Nabi SAW, laki-laki yang bajunya sangat putih, sangat rapi, sangat putih, syadidus sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam dan rapi,
la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak padanya bekas-bekas safar, kalau dia perjalanan dari jauh tidak ada nampak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ini orang bukan tidak terlihat padanya jejak-jejak safar. Kalau jejak-jejak safar itu misalnya bajunya rusuh, ya. Mungkin baunya badannya bau dan segala macamnya, rambutnya tidak teratur. Wala ya'rif, kita juga nggak tahu ini orang siapa, tahu-tahu datang rambutnya rapi, bajunya bersih, bajunya sangat putih. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga dia datang kemudian duduk di sisi Nabi SAW. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kemudian dia menaruh tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Di sini kemudian dia mengatakan wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahulah kepadaku, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jarang para sahabat Nabi memanggil nama beliau dengan nama Nabi kecuali orang-orang Badui. Kecuali orang-orang Badui yang dia tidak tahu sopan santun terhadap Nabi, makanya dia memanggil ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasummu ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah di mana engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah, dan sungguhnya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat, berpuasa pada Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau menunaikan haji jika engkau mampu. Qala sadaqta, orang nanya ini membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Kemudian para sahabat berkata, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran dia nanya kemudian dia juga yang benarkan. Biasanya orang kalau nanya kan tidak benarkan karena memang benar-benar tidak tahu. Qala sadaqta, orang yang datang tadi ini bilang benar, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah di mana engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, dan hari akhir, dan kau mengimani takdir baik dan buruk. Qala sadaqta, dia juga menjawab engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, dia juga bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qal an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah di mana kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwasanya sungguhnya kau dilihat oleh Allah. Sungguhnya kau melihat, Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, kabarkanlah kepadaku, ajarilah aku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, dan tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Jadi tentang hari kiamat ini sama-sama tidak ada yang tahu, karena ini perkara gaib. Qala fa akhbirni an amaratiha. Jadi kalau kau tidak tahu wahai Rasul tentang hari kiamat, berikanlah kabar kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW berkata, antalidal amatu rabbataha, yakni di mana seorang budak perempuan budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan jika kau melihat orang yang tidak menggunakan alas kaki, badannya compang-camping, ya, dan dia miskin,
yatatawaluna dia apa? Ri'a asya apa? Menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, dan ini sudah terjadi. Qal tsumma intalaqa falabithu maliya. Kemudian tahu-tahu dia seorang yang bertanya ini apa? Pergi. Tsumma qala li ya Umar, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kau siapa tadi yang bertanya tentang iman, tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab sahabat Nabi ketika ditanya tentang sesuatu oleh Nabi SAW. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia tadi adalah Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan agama. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Kita langsung masuk ke syarahnya. Di sini jelas bahwasanya ini hadis yang mulia. Bahkan ada ulama yang menulis kitab khusus tentang hadis Jibril, saking panjangnya, sangat panjangnya, dan diambil beberapa faidah tentang akidah, tauhid, dan sangat banyak di situ diambil karena membahas tentang rukun Islam, rukun iman, dan kemudian menjelaskan tentang iman, Islam, iman, kemudian naik iman, ihsan, dan juga menjelaskan tentang alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini merupakan hadis yang menjelaskan hampir agama keseluruhan. Wa anna din maratib, karena sungguhnya agama Islam itu memiliki maratib. Punya tingkatan-tingkatan. Martab ya, maratib yakni tindakan. Wan nasu laisu ala haddin sawa fid din. Setiap orang itu enggak berbeda-beda imannya, ya. Faminhum al-muslim, thumma al-mu'min, thumma al-muhsin. Orang yang pertama dia Islam, kemudian dia beriman. Islam itu kalau kita lihat dari rukun Islam itu semuanya itu amal zahir, seperti syahadat, salat, zakat, puasa. Ini kan zahir semua. Ibadah zahir. Kemudian dia naik imannya, dia beriman, dan iman itu rata-rata amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari. Itu kan mengenai batin, hati. Tsummal muhsina. Muhsin ini di atas Islam dan ihsan, di mana kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa seperti itu, seakan-akan Allah melihat kita. Wa hadhihi maratib ba'duha fawqa ba'd wa ba'duha awsa' min ba'd. Nah, satu sama lainnya bertingkatan. Yang pertama Islam, naik lagi iman, ihsan, dan itu dikerjakan hasabal istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Di sini bainama nahnu julusun inda Nabi, Syekh Fauzan berkata, faqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila an-nabiy yata'allamuna min. Para sahabat punya kebiasaan, ya, di suatu majlis mereka mengambil ilmu dari Nabi, wa yastarshidunahu wa yastarshiduna min, ya, menanyakan masukan, wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum, menanyakan tentang agama juga dunia mereka. Wa fi jilsatin ma'a jalasatihim ma'an nabi, dan ketika duduk-duduk datanglah laki-laki fi suratin ajibah, pada bentuk dengan bentuk yang sangat menakjubkan, maksudnya terheran-heran. Lam yakunu ya'lafunaha, orang-orang tidak mengenalnya. Dia bukan penduduk asli sana, tapi juga tidak terlihat di badannya bahwasanya dia safar dari jauh. Fahadha minal ajaib li'annahu law kana min ahlil badad la'arafu. Kalau memang dia penduduk asli situ, maka para sahabat mengetahui orang tersebut. Fadalla ala annahu min kharijil. Di sini membuktikan bahwasanya dia dari luar daerah tersebut.
Walakin laisa alaihi atharus safar, tapi juga tidak ada tanda-tanda kalau dia apa? Safar, gitu lah. Karena kebiasaan orang safar itu apa? Rambutnya tidak terurus, ya, tidak rapi, bajunya acak-acakan, ya. Kemudian apa? Tidak rapi demikian. Nah, wa tabayyana fil akhir anna hadzal rajul huwa Jibril alaihi salam, dan di akhir Nabi SAW memberitahu para sahabat bahwasanya apa? Yang datang tersebut siapa? Jibril alaihi salam bi'ati. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti ila Nabi fil ghalib fi surati rajulin. Dan terkadang dan seringnya Jibril itu datang kepada manusia itu apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia pula, tidak dalam bentuk asli. Lianna bani Adam la yastati'una ru'yatal malik ala khilqatihil malakiyah. Karena manusia itu apa? Bani Adam tidak sanggup melihat wujud asli dari malaikat. Fakana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfuran nas. Maka para malaikat itu ketika turun, ya, tidak dengan wujud aslinya sehingga manusia itu apa? Kabur, sehingga manusia itu apa? Takut dengan wujud aslinya. Kecuali, ya, malaikat itu turun dengan wujud aslinya apa? Illa inda nuzulil maut awil adab, ketika turun apa? Adab atau kematian atau apa? Hari kiamat, ya. Fa idza nazala al mautu awil adab wal iyadu billah dhaharatil malaikatu ala suratiha. Dan ketika azab turun, ya, ketika kematian turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin." Dan ingatlah ketika mereka melihat malaikat, orang-orang apa? Pendosa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pelaku maksiat, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada keindahan, tidak ada kabar gembira sama sekali ketika malaikat itu turut. Betapa menakutkannya bagi orang-orang yang sering melakukan dosa atau pelaku maksiat. Amma idza ja'u fi halatil amni, adapun ketika dia datang pada keadaan aman, fa innahum ya'tuna bi suratin ma'luhatin linnas. Adapun ketika dia datang kepada Nabi sallallahu, kepada rasul-rasul yang lain, dia datang pada pada bentuk manusia. Bahkan ketika turun kepada Nabi Ibrahim menyembelihkan sapi, kalau nggak salah, ya, kalau saya tidak salah baca, menyembelihkan sapi, dihidangkan, dan mereka tidak makan karena dia malaikat. Nah, wallahu aqdarahum ala tasawwur bisuwarin mukhtalifah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, wallahu ala kulli syai'in qadir, atas berubah-ubahnya bentuk para malaikat. Nah, dan Nabi tidak melihat Jibril pada wujud aslinya kecuali dalam dua pertemuan saja. Yang pertama ketika awal Nabi dakwah, ya, dan yang kedua yakni ketika Lailatul Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha." Dan dia Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril pada waktu tertentu inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha. Amma fi baqiyatil ahwal fakana ya'ti ila rasul fi surati rajulin min ahsanir rijal. Adapun di waktu-waktu yang lain cuma dua waktu ini saja malaikat Jibril turun dalam bentuk aslinya. Adapun di waktu-waktu yang lain malaikat turun dengan bentuk manusia. Adapun sifat Jibril, para ulama menjelaskan, pernah Aisyah menanyakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawab, "Innama huwa Jibril, lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain." Aku melihat Jibril cuman pada dua waktu saja. Ra'aituhu munhabitan minas sama, sadan idhamu khalqihi ma bainas sama ilal ardi, ya. Aku melihat malaikat Jibril turun dari langit, sadan idhamu khalqihi, sangat besar, ma bainas sama wal, menutupi langit dan bumi. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Jibril, lahu sittu mi'atu janah, memiliki 600 sayap, dan setiap sayapnya itu menutup saddal ufuk, yakni menutup ufuk dari ujung ke ujung. Dan di setiap sayapnya, ya,
Itu turun apa? Berupa permata dan al-yakut. Saking indahnya, sangat indahnya. Apalagi Jibril ya. Inda dzil arsy makin, dia punya apa? Kedudukan di arsy ya. Dia memiliki dan apa? Malaikat ini makhluk yang sangat apa? Sangat tunduk kepada Allah. Ada yang tugasnya sujud, ada yang tugasnya ruku. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sedikit pun memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muta'in tsamma amin. Jibril ini apa? Paling dipatuhi oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan syadidu bayadith thiyab. Di sini Jibril turun dengan bentuk manusia, dia menggunakan baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam dan apa? Rapi, sangat rapi. Yakni fi suratin jamilah. Yakni apa? Pada bentuk yang sangat indah. Wa fi hadza dalilun anna talibal ilmi hina ma yahduru ila majlisil ilmi yanbaghi lahu an yatajammal. Wajib bagi orang yang ingin menuntut ilmu, Jibril ini kan apa? Beliau ini datang ke majelis Nabi untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ini sekaligus apa? Dari segi pakaian, dari segi adab apa? Mengajarkan para sahabat, dan kita juga apa? Ambil faedah di sini. Wajib bagi talibal ilmi menggunakan pakaian yang sangat apa? Yang sangat bagus tidak harus baru dan bermerek baru. Yang penting apa? Bagus, rapi ya. Wa an ya'ti bi suratin nadhifah jamilah, datang dengan baju yang sangat indah. Lianna Jibril ja'a mualliman wa muta'alliman, wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul, lianna majlisal ilmi majlis waqar. Jibril di sini mengajarkan kepada talibul ilmi ya, kepada para sahabat dan kepada kita, bahwasanya majlis ilmu itu majlis yang dimuliakan. Wal liqa' bir rasul wal liqa' bil ulama yang bagi an yakuna lahu istidad. Wajib bagi kita ketika kita bertemu dengan guru ya, apa? Wajib bagi kita apa? Bersiap-siap. Wa ijlalul ulama matlub ya, menghormati ulama itu apa? Suatu yang diminta, suatu yang harus dipenuhi. Li'annaka idza lam tujilal alim wa tahtarimhu lam tastafid min ilmihi. Kalau kita tidak apa? Menghormati ilmu tersebut, kita tidak akan mendapatkan ilmu itu. Fajalasa ilan nabi fihi adabun li talibil ilmi minha. Wajib bagi kita mengambil faedah di sini. Yang pertama apa? Wajib bagi kita memperbagus adab kita ketika menuntut ilmu. Yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm. Wajib bagi kita duduk di hadapan guru apa? Saling hadap-hadapan. Liyatalaqqa minhul ilm, ketika mengambil ilmu. Wala yu'rid anhu, jangan berpaling. Aw yaltafit, tolah-toleh. Aw yamzah, gurau sendiri. Aw yansyagil, sibuk sendiri. Bal yakunu muqbilan alal muallim bijismihi wa bifikrihi. Jangan cuman badan yang ada di apa? Di depan guru. Fikiran juga harus ada di depan guru, harus fokus sama pelajaran. Li alla tafutahu fursata ta'allum, agar waktu belajar yang sangat mulia ini apa? Tidak terbuang sia-sia. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan mensyarah hadis ini, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yakni Jibril mendekatkan apa? Lututnya kepada lutut Nabi sallallahu muqabilan lahu wa qariban minhu, yakni mendekati, menghadap kepada beliau, wa qariban minhu, mendekat. Ini bukti apa? Bahwasanya talibal ilmi yakrubu minal muallim litakuna al-faidah muttasilah. Wajib bagi penuntut ilmu apa? Mendekat kepada gurunya agar mendapatkan faidah yang berkesinambungan. Adapun ketika jauh, bisa jadi dia tidak mendengar. Apabila mendengar juga kadang suaranya apa? Tidak jelas. Fa idza kana qariban fa innahu yasma' wa yastawdih tamaman. Wa qad kana as-sahabah radhiyallahu anhum yuhdikuna bin nabi wa yaqrabuna minhu waqta talaqqihim. Dan mereka para sahabat ketika menuntut ilmu, mereka mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hati juga dekat, tidak sibuk sendiri. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian malaikat Jibril ya menaruh tangannya di atas pahanya, ay ala fakhidai Jibril. Wa hadha fihi anna al-muta'allim yanbaghi an yakuna bi surah hadi. Wajib bagi penuntut ilmu yakni tenang ya. Tenang ketika
menuntut ilmu. Jangan banyak gerak. Wala yukthir minal harakat awil minal tifat aw minasy syawagil allati tushkiluhu an talaqil ilmi. Dan juga jangan mensibukkan diri, ya. Jangan mensibukkan diri. Makanya di sini sebelum berangkat muhadharah, sebelum berangkat kajian itu mandi, ya. Mandi, perbagus diri. Biar enggak gatal-gatal, biar tenang ketika belajar. Thumma sa'ala Nabi sallallahu wa hadza fihi annahu idza jalasa wa ma'anna falahu an. Baru ketika kita duduk, baru ini bertanya. Kebiasaan orang-orang yang enggak punya adab itu baru ketemu sama gurunya langsung angkat tangan, langsung teriak panggil namanya. Ini diajarkan oleh Jibril bahwasanya beliau itu duduk dulu. Idza jalasa wa ma'anna falahu an yas'alahu. Kemudian dia bertanya. Wala yas'al awwala ma ya'ti wa inna ma yajlisu awwalan. Yajlis awwalan muta'addiban. Duduk dulu dengan adab, kemudian bertanya. Ini sifat dari thalibul ilmi. Dan ini merupakan bukan Jibril saja yang mengambil ilmu, tapi Jibril juga mengajarkan para sahabat Nabi SAW, ya. Para sahabat Nabi SAW dengan thariqah soal jawab, ya. Dengan thariqah soal wahai Muhammad, ajarkan aku tentang Islam, Di sini para sahabat melihat konsentrasinya itu penuh kepada yang bertanya dan kepada Nabi. Kalau seandainya cuman memberitahu bahasanya rukun iman demikian, rukun demikian, intibah perhatian para sahabat ini tidak menarik gitu. Amma idza alqaita alaihi ilmi ibtida'an fa innahu qad la yatanabbah. Fa min turuqi ta'limil ilmi an-nafi'ah as-su'al wal jawab. Thariqah mengambil ilmu yang baik adalah salah satunya dengan soal jawab. Faqala akhbirni anil Islam. Jibril mengatakan, yakni jelaskankah aku dengan tentang Islam. Nabi SAW berkatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah di mana kau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dirikanlah zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan naiklah haji ketika mampu. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam yang disebutkan 5 ini bukan berarti bukan berarti mencakup seluruh agama, tidak. Bahkan ada di sini jelaskan fa innahu mukammil li hadhil arkan, ada juga pelengkap-pelengkap dari rukun Islam seperti seperti silaturahim dan yang lainnya. Adapun ini adalah tiang-tiang rukun agama. Dan puncak rukun di sini adalah syahadat. Ketika orang syahadatnya rusak, ya, ketika konsekuensi syahadatnya rusak, maka batal seluruh yang lainnya, karena ini merupakan puncak dari tiang utama dari Islam. Andai saja ada beberapa tiang, ada 5 tiang, syahadat ini adalah tiang yang paling tengah, yang dimana ketika syahadat itu batal, maka yang lain akan batal. Karena syarat orang masuk Islam berupa syahadat. Nah, fahadhil arkan laysat hiya kullal Islam, bukan Islam secara keseluruhan. Wa innama hiya arkanuhu faqat, ini cuman rukun-rukun dan tiang-tiangnya saja. Fal Islam wasi', agama Islam adalah agama yang luas. Nah, adapun Islam di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid, yakni menyerahkan diri, ya, kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dengan melakukan ketaatan-ketaatannya dengan segala konsekuensinya, yakni menjauhi syirik dan pelaku kesyirikan. Ini ta'rifu al-am, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinukil dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Naam. Kama fi hadits Ibnu Umar al-ati, ya, adapun nanti di hadis ketiga juga dijelaskan tentang rukun Islam ini. Kita bahas di sini saja. Fa dzakara anna al-Islam khamsatu arkan. Sudah kita jelaskan tadi, rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatan. Ar-ruknul awal syahadatan atau syahadatain. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Syahadat, 2 syahadat, ya.
Yang pertama syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua bahwasanya tidak ada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Falau syahida an la ilaha illallah wa ankara anna Muhammadan Rasulullah fa innahu la tasihhu syahadatu. Andai saja jika kita bersaksi bahwasanya hanya Allah sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, kemudian kita mengingkari bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, fa innahu la tasihhu syahadatuhu. Syahadatnya tidak sah. Juga berrisalah. Jika dia meyakini bahwasanya Muhammad utusan Allah tapi dia tidak mengakui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak diibadahi, ini syahadatnya tidak sah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Maknaha ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam beribadah. Karena banyak yang salah orang ketika ditanya, dan ini bukti bahwasanya dakwah tauhid belum menyebar ke seluruhnya. Ketika ditanya la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan atau tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tepat tapi kurang tepat, ya, bisa salah. Yang benar di sini ilah, ya, dari kata fi'al maknanya maf'ul. Artinya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah, adapun syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ifradun nabi bil ittiba wal iktida. Mengesahkan nabi bahwasanya dia adalah nabi yang ittiba harus diikuti, wal iktida diikuti. Li'annahu muballighun anillahi jalla wa ala, dan dialah yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Falaisal murad bisyahadataini at-talaffuz bihima. Syahadat juga bukan hanya talaffuz, dilafadzkan saja, amal wajib diamalkan. Makna asyhadu an la ilaha illallah yakni saya mengakui, saya yakin bahwasanya tidak ada sesembahan bihaqqin illallah, yang hak kecuali Allah. La nafiyatul lil jinsi wa ila ismuha mabniyun ma'ahal al-fathi fi mahalli nasbin wal khabaru muqaddarun takdiruhu bihaqqin. Fayakunu haqqin. Maknanya itu tidak ada sesembahan yang hak diibadahi. Kalau la ilaha artinya tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Ini batil, ya. Bahkan orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu di mana dia menyembah Allah selain Allah. Andai saja dikatakan la ilaha illallah, orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mengatakan bahwasanya dan ini siapa? Allah. Andai saja kita mengakui la ilaha illallah, itu artinya? Tidak ada pencipta selain Allah. Makanya ketika orang datang ke dukun ditanya, loh, jangan ke dukun, itu itu syirik, menyekutukan Allah. Loh, saya kan ngakui Allah itu yang menciptakan saya. Makna yang benar di sini la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Saya ini nyembah Allah, tapi saya ini cuma ngambil sebab. Saya sudah meyakini kalau Allah ini menciptakan saya. Ini pendapat salah, ya, merusak akidah. Makanya yang benar la ma'buda bihaqqin illallah. Karena ilah itu banyak, ya. Tuhan yang mereka anggap sangat banyak. Faminan nas man ya'budu syams, banyak menyembah matahari. Ya'budul qamar, menyembah bulan, menyembah ruh-ruh yang ada di laut. Mereka beribadah kepada Allah tapi juga memberikan sesajen di laut. Mereka beribadah kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah, tapi juga memberi sedekah bumi, ya, ketika mereka panen. Saya beribadah, saya mengakui bahasanya Allah ini menciptakan saya. Kenapa kok saya sholat kok? Pasti mereka jawabannya seperti itu. Karena mereka meyakini la ilaha illallah ini tidak ada Tuhan yang menciptakan, tidak ada sesembahan yang diibadahi kecuali Allah. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, konsekuensinya dia tidak boleh
beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain. Itu konsekuensinya. Ya. Andai saja tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah, musyrikin jahiliyah ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau kita baca sirah ya, Abu Jahal, Abu Lahab ini sering mengucapkan demi Allah ya. Sampai dia mengatakan, Allahumma in kana hadzal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Jika agama yang dibawa Muhammad ini benar, tolong turunkan hujan batu dari langit. Ini mereka minta ngakui bahwasanya Allah ini pencipta, tapi mereka masih selain mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tetap beribadah kepada yang lain. Ini bentuk kesyirikan di sini. Ya. Nah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adapun makna syahad Muhammad adalah utusan Allah, saya mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan dari Allah yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Fala budda minal iqrar bi risalatihi, wajib bagi kita mengakui risalah kenabiannya zahira wa yunkir bil qalbi fa hadza munafik. Adapun orang munafik, mereka dengan lisan saya mengakui bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, kan tapi mereka mengingkari dalam hati. Sesuai firman Allah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka pasti berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwasanya kau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Maha mengetahui akan busuknya dusta orang-orang munafik ini. Mereka kenapa? Ittakhadhu aymanahum junnah. Sumpah, mereka bersumpah bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Mereka itu takut Takut harta-harta mereka diambil ya. Takut harta-harta mereka diambil, takut dibunuh, dirampas hartanya karena tidak ingin bersaksi. Makanya di situ dilanjutkan ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan tameng ya. Padahal isi hatinya dusta. Fasaddu an sabilillah. Tapi mereka menutupi jalan-jalan Allah pada hakikatnya. Wa kadzalika alladhi ya'tarif bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiq biha zahiran. Ada juga orang yang meyakini dalam hati lakin mana'ahum al-kibr alihatihim an yashhadu bi risalatihi. Malu terhadap tuhan-tuhan mereka untuk bersyahadat kepada risalah Nabi. Begitu juga al-Yahud wan Nasara ya'tarifunahu annahu Rasulullah biqulubihim. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengakui dalam hati mereka, lakin jahadu hadza wa lam ya'tarifu bi alsinatihim. Mereka tidak mau mengucapkan syahadat. Kenapa? Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka orang-orang yang kami beri kitab ya, Yahudi dan Nasara, mereka yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu, mengetahui Nabi sallallahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq. Tapi mereka menutupi kebenaran tersebut, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Dan tidak cukup al-i'tiraf bi anna Rasulullah batinan fil qalbi ma'a adamin nutqi bil lisan. Tidak cukup kita meyakini dalam hati, tapi kita juga tidak mengucapkan dengan lisan. Ini juga salah. Fa innal musyrikin wal yahud wan nasara kanu ya'tarifuna annahu Rasulullah fi qulubihim lakin abau an yukirru bi alsinatihim. Orang Yahudi, orang Nasara ya, mereka tidak mau. Orang musyrikin mereka tidak mau mengucapkan, mengakui dengan lisan-lisan mereka. Khaufan ala dunyahum, takut dunianya hilang. Khaufan ala riasatihim, takut kepemimpinannya mereka hilang, seperti Abu Thalib ya, ditakut-takuti ya. Au hasadan min indi anfusihim lirrasul, dan tak mereka hasad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, au takabburan au ghaira dzalik. Thumma idza syahida annahu Rasulullah haqqan fala budda an yattabi'ahu. Syahadat tidak cukup, wajib kita mengikutinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa in syahida annahu Rasulullah haqqan zahiran wa batinan lakinnahu lam yattabi'hu lam yatassihha syahadatu. Kita mengucapkan syahadat baik dalam lisan dan hati tapi kita tidak mengikuti sunnahnya, ini juga salah. Tidak sah syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Dan mereka ketika tidak memenuhi panggilanmu, ketahuilah bahwasanya apa? Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fa idza lam yuti'hu fi syai'in fa hadza kafir. Kalau tidak mengikuti apa yang diperintahkan untuk bersyahadat dan mengikuti sunnah, fa hadza kafir. Dan ini dihukumi apa? Kafir. Fa in ata'ahu fi asya' wa lam yuti'hu fi ba'dil asya' fa hadza syahadatuhu naqisah. Adapun ketika mentaati sesuatu dan tidak menaati sesuatu yang lainnya, fa hadza syahadatuhu naqisah. Syahadatnya apa? Berkurang. Indahu naqsun, mempunyai apa? Kekurangan. Jadi ketika menolak semuanya, ikrar dalam hati, lisan, dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW, hadza kafir. Karena syarat Islam yang pertama syahadatan. Ya. Naam. Thumma aidan la budda min tasdiqihi fima akhbara wa fima amara bihi wa naha anhu, falau amila al-abdu bima jaa bihi walakin lam yusaddiqhu fahadhihi tariqatul munafikin. Orang-orang munafik mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi SAW. Fahum yusallun, mereka salat, wa yasumun, mereka juga salat haji, berjihad, lakinnahum la yusaddiqun, mereka tidak mempercayai apa yang dibawa Nabi SAW. Fala budda min tasdiqihi fima akhbar. Wajib bagi kita untuk mempercayai apa yang dibawa Nabi, melakukan ketaatan dan apa yang dilarangnya. Mungkin cuman ini saja ya tentang syahadat. Mungkin pertemuan yang akan datang kita lanjutkan yang lainnya dengan ringkas karena sedikitnya waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan buat sahabat Raja yang menyimak pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi kajian kita insya Allah di pekan berikutnya, dan kajian pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawi bersama guru kita Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan bersama kumandang azan salat isya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Sekali lagi kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Wa iyyakum. Dan kami tutup majelis kita pada malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.